Halo semuanya, selamat datang di channel kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Mimin harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode 112. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Mimin, silahkan subscribe terlebih dahulu. Agar nantinya jika ada video terbaru mengenai Battle Through the Heaven, kalian bisa langsung nonton tanpa ketinggalan. Sedikit preview dari episode sebelumnya. Untuk sepenuhnya menghilangkan tubuh racun jahat, Xiaoyan membawa dokter peri kecil dan Tianhuo menuju ke lokasi binatang buas kalajengking beracun. Akhirnya mereka berhasil membunuh binatang buas kalajengking beracun itu dan mendapatkan bahan yang diperlukan untuk mengendalikan racun, yaitu inti sihir dari binatang buas itu, serta darah murni yang diperlukan untuk menempa tubuh dari kakek Tianhuo. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk memprioritaskan menempa kembali tubuh kakek Tianhuo terlebih dahulu agar segera bisa meningkatkan kekuatannya. Tentunya untuk menyelesaikan krisis lembah sungai es yang akan segera tiba. Dan kalau begitu langsung aja kita masuk menuju bagian cerita terbarunya, di mana cerita ini dimulai dengan memperlihatkan Xiaoyan yang memberikan penjelasan kepada kakek Tianhuo yang dimana kakek Tianhuo akan mengaktifkan tubuh dari Yao Chen terlebih dahulu, yang setelahnya nantinya tubuh tersebut akan aktif, maka kakek Tianhuo diminta untuk segera masuki tubuh tersebut. Kakek Tianhuo pun menerima hal itu, tetapi Xiaoyan juga meminta kepada kakek Tianhuo untuk berhati-hati karena jika salah maka nanti bisa melukai tubuh dan juga jiwa dari kakek Tianhuo. Kakek Tianhuo memahami perkataan Xiaoyan dan setelah itu Xiaoyan mengaktifkan tubuh tersebut. Kakek Tianhuo pun langsung menelan pil Yin dan Yang dan langsung ia mencoba untuk memasuki tubuh Yao Chen. Tetapi tepat saat kakek Tianhuo akan memasukinya, tubuh itu memberontak sehingga Xiaoyan pun segera membantu kakek Tianhuo menekan tubuh Yao Chen yang membuat kakek Tianhuo pun pada akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh itu. Dan yang dibutuhkan sekarang adalah untuk menyempurnakan tubuh dan juga jiwa kakek Tianhuo agar bisa menyatu. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya suara getaran dan tak lama kemudian Ye Xinlan pun datang ke tempat Xiaoyan yang mengatakan bahwa anggota dari lembah sungai es telah datang untuk menyerang mereka. Mendengar hal itu pun membuat Xiaoyan jadi panik yang langsung ia mencoba untuk mempercepat proses ini. Sedangkan di luar gua tersebut terlihat para anggota dari lembah sungai es yang telah datang. Dan di sana terlihat tetua Tianzhen yang tampak senang bertemu kembali dengan tubuh beracun tidak sabaran untuk segera menangkap Xiao Yixian. Dan di sana pun kakek Tianzhen menyuruh kepada anggotanya untuk menyebar agar Xiao Yixian tidak bisa kabur dan juga mendeteksi tentang sisa dari kelompok Xiao Yixian karena tidak mungkin jika Xiao Yixian sendirian di tempat ini. Para anggota menerima hal itu, mereka dengan segera untuk berpencar dan di sana kakek Tianzhen akan bertarung dengan serius melawan Xiao Yixian. Karena ia menghargai kekuatan tubuh beracun dari Xiao Yixian yang tidak bisa diremehkan. Di mana kakek Tianzhen akan menggunakan kekuatan dari mata kirinya yang ditutupinya. Ternyata mata kirinya sendiri memiliki kekuatan yang sangat spesial. Mata itu berwarna merah, namun terlihat di sini Yixian dan juga boneka iblis langsung menyerang ke arah dari kakek Tianzhen. Tetapi dengan teknik pembekuan kakek Tianzhen yang kuat, ia mampu membekukan teknik ular dari racun Xiao Yixian, yang mana lalu berbalik menyerang ke arah Xiao Yixian, yang dalam serangan tersebut, serangan kakek Tianzhen dapat melukai sampai membuatnya berdarah. Di mana saat ini ia pun mengatakan bahwasanya kali ini dirinya tidak akan melepaskan Xiao Yixian bagaimanapun itu. Sedangkan di lain sisi untuk Xinlan yang berada di dalam gua, ia sangat panik karena sekarang Xiaoyan masih mencoba untuk menstabilkan tubuh dari kakek Tianhuo. Di lain sisi, pertarungan Xiao Yixian bersama dengan boneka iblis dan juga teknik ular beracun, mereka di sini membagi arah, yaitu dengan menyerang secara bersamaan dari arah yang berbeda. Kakek Tianzhen tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi di sana ia menyambut semua serangan itu menggunakan teknik es yang luar biasa. Yang setelah teknik esnya aktif, seketika membuat sebuah ledakan es yang dahsyat,
membuat mereka semua pun membeku, termasuk Xiao Yixian. Mereka semua pun terpental menjauh dari kakek Tianzhen. Xiao Yixian juga tidak bisa bergerak akibat kakinya yang dibekukan dan boneka iblis berniat untuk mengalahkan kakek Tianzhen. Tetapi di saat itu, boneka iblis malah terkena serangan dari kakek Tianzhen, membuat boneka iblis pun terpental dan juga membeku. Kakek Tianzhen tetap menyerang Xiao Yixian, membuat Xiao Yixian pun semakin membeku dan ia terjebak dalam sebuah pilar es yang dibuat oleh kakek Tianzhen. Dan waktu itu pun Xiao Yixian teringat dengan perkataan Xiaoyan yang akan berjanji untuk menyelamatkan dirinya. Namun di sini sepertinya janji itu tidak bisa ditepati karena Xiao Yixian berniat untuk mengaktifkan kembali teknik dari tubuh beracunnya yang hal ini sangat beresiko. Di mana pada bagian itu kakek Tianzhen yang melihat itu juga merasa sedikit panik. Ia dengan segera memperkuat kekuatan esnya untuk mengurung Xiao Yixian agar Xiao Yixian tidak terbebas sampai pada akhirnya es yang dibuat oleh kakek Tianzhen itu membekukan tubuh Xiao Yixian secara utuh, membuat Xiao Yixian pun tidak bisa tersadarkan diri. Yang hal ini pun membuat kakek Tianzhen merasa lega karena akhirnya dirinya bisa membuat tubuh beracun ini tenang. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah serangan dari retakan dimensi yang seketika membuat kakek Tianzhen pun sangat kaget. Dan setelah itu pun pahlawan kita tiba, yaitu kakek Tianhuo yang sekarang berada di tubuh Yao Chen. Kakek Tianhuo juga berubah motif dari tubuh Yao Chen dengan rambutnya berwarna hitam, pakaiannya berwarna merah dan juga sebuah ornamen yang berada di punggung dari tubuh itu. Dan kakek Tianhuo juga menyelamatkan Xiao Yixian dari bongkahan es itu. Membuat es itu pun meledak dan Xiao Yixian pun terselamatkan. Dan di sana para rombongan dari kakek Tianzhen kaget karena orang yang berada di hadapan mereka sekarang berada di ranah Dozun. Ya, Xiaoyan pun datang ke tempat Xiao Yixian untuk membantu Xiao Yixian berdiri. Yang untungnya Yixian tidak mengalami luka yang fatal. Dan di sini pun kakek Tianhuo mengatakan bahwasanya tempat dari lembah dewa jatuh ini akan menjadi kuburan kalian. Mendengarkan hal itu pun membuat mereka semua ketakutan dan meminta ampun kepada kakek Tianhuo. Mereka berniat untuk kabur dari sana, tetapi kakek Tianhuo tidak membiarkan hal tersebut. Ia pun menggunakan teknik retakan dimensinya untuk menghalangi mereka dan mereka sadar bahwasanya mereka tidak akan diampuni oleh sang Master Dozun. Di mana saat ini mereka pun memutuskan untuk melakukan penyerangan balik dengan di sini mereka menggunakan segel larangan dari teknik lembah es mereka, yaitu mereka menggabungkan kekuatan untuk memanggil seekor monster ular es yang langsung menyerang ke arah kakek Tianhuo. Kakek Tianhuo dengan santai membuka sebuah gerbang dimensi dan menyerang ular itu yang langsung berpindah tempat di hadapannya dan hanya dengan menggunakan pergerakan jarinya saja seketika adanya sebuah serangan berupa tali berwarna merah yang menghempaskan ular tersebut sampai membuat ular itu hancur. Mereka pun sangat kaget dengan kemampuan dari sang Master Dozun. Dengan ini mereka memutuskan untuk segera kabur dari sana dengan menggunakan gerbang dimensi. Xiaoyan pun meminta kepada kakek Tianhuo untuk tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Di mana kakek Tianhuo pun mengerti hal itu dan ia langsung menggunakan jarinya, mengayunkannya ke depan dan seketika adanya sebuah gelombang yang sangat kuat memasuki ruangan dimensi itu, yang seketika membuat gerbang dimensi mereka menjadi kacau. Dan di sini pun kakek Tianzhen sangat kaget, sebuah distorsi yang hebat. Sehingga teleportasi mereka kacau dan ada orang-orang yang tidak bisa selamat dari teleportasi itu. Membuat mereka pun tewas dengan membeku. Di mana saat ini kakek Tianhuo telah menyadari bahwasanya Tianzhen telah selamat dan ia pun merasa tidak puas karena ketidakmampuannya. Tetapi Xiaoyan mewajarkan hal itu karena kakek Tianhuo sendiri yang masih belum menyatu dengan sempurna dengan tubuh tersebut. Membuat kemampuan kakek Tianhuo masih belum bisa dikeluarkan secara maksimal. Di sini kakek Tianhuo membenarkan hal itu. Dirinya memang membutuhkan beberapa waktu lagi untuk menyesuaikan tubuh ini. Lalu Xiaoyan pun mengajak kepada lainnya untuk sekarang mereka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menyembuhkan tubuh beracun dari Xiao Yixian. Tetapi sepertinya tidak di tempat seperti ini karena lembah Luosen tidak aman. Dan di sini terlihat Xinlan menawarkan kepada mereka untuk menggunakan pavilion api kuno yang dimiliki oleh keluarga Ye.
Walaupun sebelumnya keluarga Ye mungkin memiliki sambutan yang buruk kepada Xiaoyan, tetapi sepertinya sekarang keluarga Ye akan mengerti tentang situasi ini dan akan mau meminjamkan altar api kuno tersebut. Dan di sini Xiaoyan pun setuju dengan hal itu. Mereka pun dengan segera pergi ke tempat dari kediaman keluarga Ye. Kita pun kemudian berpindah tempat, yang mana saat ini terlihat keluarga Ye mendapatkan ancaman dari sekte api hitam yang dimana mereka meminta keluarga Ye untuk menyerahkan sekte mereka. Karena jika tidak, maka mereka akan membuat seluruh anggota keluarga Ye dimakamkan di tempat itu. Yang mana akan ia bawa kali ini pun membuat keluarga Ye sangat kesal. Tetapi di sini mereka juga tidak memiliki kemampuan yang besar untuk menghadapi para anggota dari sekte api hitam ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Xiaoyan bersama Xiao Yixian dan kakek Tianhuo juga Xinlan telah sampai di kediaman keluarganya. Mengatakan bagaimana jika kalian keluar dari kediaman keluarga Ye, di mana peringatan ini tidak dihiraukan oleh mereka dan justru mereka menyepelekan kedatangan Xiaoyan dan mengatakan bahwasanya ada bocah yang berani mengacau. Ya, di sini kakek Tianhuo tidak suka dengan basa-basi. Ia pun langsung memamerkan kekuatannya yang mana membuat para anggota sekte api hitam itu pun langsung terkapar. Dan semua orang di sana menyadari bahwasanya orang ini berada di ranah Dozon dan mereka semua pun ketakutan. Dengan ini semua anggota dari sekte api hitam pun langsung kabur dari sana karena mereka tidak ingin berurusan dengan para ranah Dozon. Kepala keluarga Ye pun sangat berterima kasih atas bantuan Xiaoyan yang telah menyelamatkan keluarga Ye dari ancaman tersebut. Dan di sini juga kepala keluarga Ye meminta maaf kepada Xiaoyan karena pada pertemuan pertama kalinya mereka di sana Panatua telah tidak sopan kepada Xiaoyan. Di sini Xiaoyan terlihat tidak mempermasalahkan hal itu. Di sini juga ia langsung meminta kepada Panatua Ye untuk meminjamkan mereka altar api kuno. Dan seketika setelah mendengarkan itu, para tetua lainnya ada yang tidak setuju karena altar itu merupakan tempat rahasia mereka. Tetapi ketua Ye langsung mengizinkan Xiaoyan karena Xiaoyan yang telah menolong keluarga Ye. Dan setelah itu Xiaoyan diantarkan oleh kakek Ye untuk pergi ke tempat altar tersebut. Sedangkan di tempat dari kakek Tianzhen yang sekarang berada di kondisi terluka sangat marah kepada kakek Tianhuo yang berada di ranah Dozon. Dan ia berjanji akan mengadukan hal ini kepada pemimpin lembah es dan akan membuat orang itu mendapatkan bayaran yang pantas. Dan setelah itu pun kakek Tianzhen pergi ke tempat dari lembah sungai es.